Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Kristianti di sini. Apa kabar kalian semua, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada salah satu komentar dari sahabat kita. Tentunya beliau ini adalah non-muslim, dari Putri Kebenaran. Beliau ini berkomentar di salah satu video saya. Mah, begitu ajaran, dengarkan ya komentarnya sahabat-sahabatku. Mah, begitu ajarkan penontonmu yang baik. Namun ketika kalian membahas tentang kekristenan dengan sejumlah omong kosong kalian, aku akan hadir di sini dan menantang kalian semua membuktikan kebenaran Al-Quran, Allah dan Nabi kalian itu. Dan kupastikan kalian tak akan sanggup menyanggah semua bukti dan fakta yang aku tunjukkan. Karena lebih dari 90% muslim tak tahu apa-apa tentang Quran, hadis dan sejarah Islam yang valid. Jadi aku tak peduli kamu mualaf ataupun tidak. Tapi aku akan menghormati kamu jika kamu mengajar yang baik dalam video-videomu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Putri Kebenaran ini seringkali berkomentar di video-video saya. Intinya komentar dari Putri Kebenaran ini selalu menjelek-jelekan Al-Quran. Dia selalu menganggap bahwa Al-Quran ini adalah omong kosong, dongeng. Dan apa yang ciri-ciri orang yang seperti beliau ini sudah dijelaskan, dikabarkan di dalam Al-Quran bahwa beliau ini adalah termasuk golongan orang-orang yang fasik, orang-orang yang biarpun diberikan bukti yang nyata, tetap beliau ini akan menolak karena beliau ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, saya bukan omong kosong tentang Islam. Saya juga bukan omong kosong tentang kekristenan. Kenapa? Belajar dari sejarah, kisah nyata, sejarah di awal mula nabi-nabi kita. Mereka semua diutus oleh Allah. Di sini dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab-kitab yang lain, dari Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Sulaiman, bahkan ke Nabi Isa sendiri, dan terakhir ke Nabi kita Nabi Muhammad. Semua nabi-nabi yang pernah hidup di bumi ini, sebenarnya mereka mengarah kepada, ajaran mereka mengarah kepada tauhid, ketauhidan, yaitu menyembah hanya kepada satu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ajaran dari para nabi ini adalah mengesahkan Allah, menuhankan Allah, satu-satunya Tuhan yang patut kita ibadahi dan tentu patut kita sembah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, saya tidak menjelekkan agama yang pernah saya anut dulu, tapi saya berbicara tentang kekristenan ini dengan apa yang saya ketahui dan saya pahami, bahwa memang di dunia ini hanya Allah yang patut kita sembah, dan hanya Beliau satu-satunya Tuhan yang menciptakan seisi alam raya ini. Ini ada salah satu beberapa ayat di Al-Quran yang saya ambil di dalam surat Al-Hajj. Ini saya bacakan. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Jadi dalam ayat ini sudah jelas
bahwa kekuasaan Allah tidak ada tandingannya. Tidak ada kekuatan dan kekuasaan apapun, kekuatan apapun yang bisa menandingi Allah. Di sini dikatakan bahwa hanya Allah satu-satunya yang maha kuat, maha perkasa. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sedangkan Yesus sendiri pun tidak akan mampu menciptakan seekor lalat pun. Kenapa? Yesus diberikan mukjizat oleh Allah dengan izin Allah. Begitu pula dengan nabi-nabi yang lain. Mereka diberikan mukjizat dengan izin Allah. Termasuk Nabi Muhammad. Beliau diberikan mukjizat dengan izin Allah pula. Ini yang kedua, ini ayat 74 di dalam surat Al-Hajj. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian beruntung. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Nabi Ibrahim yang dimaksud di sini, Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Muhammad Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Sahabat-sahabatku yang beriman dan tentunya kepada yang non-muslim, di sini dikatakan bahwa sebaik-baik penolong adalah Allah, bukan Yesus, bukan nabi-nabi yang lain, bukan saudara, teman, sahabat kita. Sebaik-baik penolong kita adalah Allah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan tentunya nabi-nabi yang kita kenal selama ini, mereka adalah petunjuk, cahaya, jalan untuk kita meraih kebenaran dari Allah. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Al-Quran bukan omong kosong. Al-Quran bukan dongeng biasa. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah lewat perantaranya malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada semua umat manusia. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mungkin bagi yang non-muslim akan berkata lain, karena memang mereka mengikuti ajaran gereja. Saya yakin mereka tidak mengikuti ajaran Yesus. Yesus yang selama ini adalah mereka anggap Tuhan. Dan kita yakini bahwa Yesus ini adalah Nabi Isa. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, selagi kita masih hidup, selagi kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang dan waktu juga masa, pergunakan sebaik-baiknya. Kaji lebih dalam ilmu agama yang dibawa oleh nabi-nabi kita yang terdahulu, agama yang mengarah kepada tauhid, keesaan Allah, dan tentunya semua bukti-bukti sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan di alam semesta ini, semua keajaiban yang diberikan oleh Allah, baik di laut, di darat, di bumi, di langit, maupun di semua penjuru di dunia ini, semua kebesaran Allah sudah ditunjukkan kepada manusia.
kepada kita semua, dari hal yang kecil maupun yang besar, dari binatang, dari makhluk yang lain, tumbuh-tumbuhan, maupun dari dalam diri kita sendiri, dari kaki hingga ujung rambut. Allah sudah menunjukkan betapa besarnya Allah, penciptaannya maha besar, maha luas. Mari kita kembali kepada Allah, mari kita kembali kepada tauhid, pada keesaan Allah. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan kita nanti menjadi termasuk orang-orang yang beruntung, baik di akhirat maupun di alam kubur nanti. Ketika kita dihisap, insya Allah kita dapat melalui semuanya dengan tahapan-tahapan, semuanya dengan keimanan kita. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.